Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, saya tergelitik nih untuk ikut nambahin ya, untuk menjawab lah kodar takdir dan nasib lah. Jadi kita lihat dulu ya. Pertama, di Al-Quran ada tidak tentang kodar gitu. Kalau tidak ada, kita lihat yang kedua, itu hadis ya. Nah, saya nemu di hadis sahih Bukhari Muslim ya, tentang kodar itu, takdir itu. Jadi diriwayatkan dari Ali, katanya ketika aku mengirim jenazah di kuburan Baqi al-Gharqad di Madinah, lalu Rasulullah SAW menghampiri kami, lantas Nabi duduk dan kami juga duduk di sekitarnya. Nabi memegang sebatang tongkat dan menghentakkan tongkat itu ke tanah. Nabi kemudiannya menggariskan tanah dengan tongkat tersebut dan bersabda, setiap orang dari kamu, setiap jiwa yang bernapas telah ditentukan oleh Allah tempatnya di surga atau di neraka. Subhanallah ya. Jadi masing-masing kita ini udah ditakdirkan apakah itu masuk surga atau neraka. Begitu juga nasibnya telah ditentukan oleh Allah, apakah dia mendapat kecelakaan atau kebahagiaan. Aduh, keren ya. Oke, Ali berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, kenapa kita tidak menunggu ketentuan kita terlebih dahulu kemudian barulah memulai amal ibadah? Rasulullah bersabda, siapa yang termasuk dalam golongan yang mendapat kebahagiaan, sudah pasti dia mudah melakukan amal golongan bahagia. Begitu juga siapa yang termasuk dalam golongan yang mendapat kecelakaan, dia juga sudah pasti mudah melakukan amal golongan celaka. Jadi menurut hadis ini, penjelasan sudah ditakdirkan masuk surga neraka itu alasannya karena beberapa orang itu akan cenderung mudah kepada kebaikan dan beberapa orang itu akan cenderung mudah ke keburukan. Ibaratnya nih, kalau misalnya orang yang cenderung ke surga, ditakdir ke surga, dia mau berbuat salah tuh susah gitu. Jadi kalau buat kebaikan gampang, gitulah. Oke. Udah sampai mana tadi? Nah, Nabi bersabda lagi, lakukanlah amalan karena segala-galanya dipermudahkan. Golongan yang mendapat kebahagiaan akan dipermudah melakukan amalan golongan yang mendapat kebahagiaan. Oke. Sedangkan golongan celaka juga akan dipermudah melakukan amalan golongan celaka. Selanjutnya Nabi membaca ayat. Ini ayat Al-Quran ya. Ini Al-Lail ayat 5-10. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Oke guys, jadi dari sini gini, jangankan hal yang selain itu, selain hal yang remeh gitu ya, sebenarnya aja sudah Allah tetapkan gitu. Apalagi hal yang lebih rendah dari itu derajatnya gitu. Namun walaupun begitu, kita harus tetap berusaha untuk menuju ke arah kebaikan gitu kan. Karena menurut saya ya, ketika kita tahu gitu, oh ini benar, ini salah, lalu kita melakukan kesalahan ya itu salah sendiri gitu kan. Jadi ketika kita diberi pilihan, bisa melakukan, maksudnya kita bisa tahu nih, oh ini benar, ini salah, sebenarnya kita bisa memilih gitu. Beda halnya ketika kita tidak tahu ya,
kekurangan ilmu atau mungkin ya karena kekurangan ilmu, misalnya kita tak tahu misalnya hal ini tuh salah, jadi kita lakukan. Nah itu baru takdir yang benar-benar takdir gitu. Contoh, eh, kita nggak tahu misalnya di depan kita nih ada apa, bir yang alkoholnya tinggi, minuman keras gitu, kita nggak tahu kalau itu berdosa, lalu kita minum. Nah, setelah kita minum kita mabok. Nah dengan mabuknya itu misalnya kita jadi lemah gitu kan, lemah misalnya, terus di jalan kita karena lemah tuh misalnya gampang dikerjain orang gitu kan, atau misalnya dicopet atau gimana, apes lah kan. Setelah sadar misalnya, oh kehilangan dompet atau apa, ya itu takdir. Kenapa? Karena kita kan tidak tahu kalau minuman memabukkan itu dosa ya. Beda halnya dengan kita tahu nih, oh ini minuman ini beralkohol, memabukkan, dan ini haram, berdosa meminumnya, tapi tetap kita minum ya. Terus kita mabuk lagi kan, kita mabuk dan ada, terus kita apa ya, misalnya dicopet di apa gitu kan, apes gitu kan, ketika sadar, nah itu bukan takdir dari Allah gitu. Itu ibaratnya ya salah lu sendiri gitu, udah tahu lu itu memabukkan, kenapa lu ke situ gitu. Jadi maksudnya ada takdir yang bisa kita hindari. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ya, surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 49 di ujungnya itu, dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Di situ ada makna tersirat bahwa Allah itu menghukum sebenarnya ya karena kita menzalimi diri kita sendiri. Kita melanggar apa yang telah Allah tetapkan. Kecuali kalau kita nggak tahu ya. Seperti kasus yang pertama, karena kita nggak tahu, lalu kita tanpa sadar melanggar dan itu menyebabkan kita jadinya apes misalnya. Nah itu ya bisa jadi itu mungkin kita sebut ujian ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa sesuatu itu dosa, maksiat, kita tetap jalankan, kalau kita apes, nah itulah mungkin istilahnya azab ya. Dan benar Allah surat Al-Kahfi ayat 49 tadi ya, bahwa Allah tidak menzalimi seorang pun, karena Allah telah bilang gitu kan, ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Dan pada hakikatnya apa yang dilarang oleh Allah itu adalah demi kebaikan kita sendiri gitu. Teman-teman coba renungi deh semua masalah yang teman-teman hadapi, pasti ada akarnya itu karena kita ada melakukan pelanggaran, baik terhadap Al-Quran maupun hadis ya, baik itu sengaja maupun tidak. Silahkan cek sendiri deh, biar makin memahami gitu bahwa kita melakukan perbuatan baik ya sesuai Al-Quran dan hadis itu bukan karena pengen kelihatan soleh atau bukan, emang karena sepantasnya harus kita lakukan demi kebaikan kita gitu. Oke, ya gitu aja pendapat saya mengenai takdir ya, dan ada hadis sahihnya juga tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.